Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7 yang dimana akan membahas apa itu the effect of financial ratios, Macquarie Sharia Index and Index of Islamic Social Reporting to profitability of Islamic Bank Indonesia, yaitu pengaruh rasio keuangan, indeks Macquarie Syariah dan indeks Islamic Social Reporting terhadap profit Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Kami beranggotakan ada 4 orang. Saya pribadi Rizal Azal Farizi, dan juga ada Hon Sanafia, ada juga Muhammad Fauz dan Nur Maida Rambe. Nah, di mana perlu kita ketahui teman-teman bahwa memang jadi analisa rasio keuangan ini adalah suatu kajian yang mana melihat perbandingan antara jumlah yang terdapat pada laporan keuangan gitu dengan mempergunakan formula-formula yang dianggap representatif gitu. Nah, kayak misalnya rasio keuangan financial ratio ini memang sangat penting ya, dimana gunanya untuk melakukan analisa terhadap kondisi keuangan dengan membandingkan rasio yang pada saat sekarang nih dengan yang dimana ntar akan datang gitu. Jadi bersifat visionary life gitu. Dipergunakannya analisa rasio keuangan ini memberikan gambaran tentang keadaan perusahaan yang dimana dapat dijadikan sebagai alat prediksi bagi perusahaan tersebut di masa yang akan datang, kurang lebih seperti itu. Dan di sini kita bakal banyak nih menemukan istilah-istilah yang insya Allah bakal dijelaskan oleh teman-teman semua. Nah, yang pertama tuh kita perlu ketahui bahwa ada istilah namanya capital adequacy ratio gitu atau CAR. Ya, dimana ini adalah rasio kecukupan modal bank disebut. Ya, ini dimaksudkan untuk menutupi potensi kerugian yang dimana tidak terduga dan sebagai cadangan pada saat terjadi krisis perbankan. Jadi rasio CAR ini memang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko kredit, penyertaan, surat berharga ataupun tagihan. Dan pada bank lain itu juga ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank ini, yang di samping memperoleh dana-dana dari sumber di luar bank. Jadi seperti dana masyarakat, pinjaman utang, dan lain-lain. Rasio CAR ini juga digunakan untuk memenuhi keamanan dan kesehatan bank dari sisi modal pemiliknya. Nah, jika semakin tinggi CAR ini, maka semakin baik pula nih kinerja bank tersebut, yang dimana disebutkan juga nih oleh Bank Indonesia. Yang dimana CAR ini disyaratkan minimal 8%. Seperti itu teman-teman semua dan ustadz sekalian yang perlu kita ketahui terkait bagaimana CAR. Terus ada juga istilah return of asset, di mana return of asset ini bisa biasa disingkat dengan ROA. ROA adalah rasio yang dimana menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset yang menghasilkan keuntungan. Jadi rasio profitabilitas ini sekaligus menggambarkan bagaimana efisiensi kinerja bank yang dimana bersangkutan, karena kan rasio ini memang mengutamakan nilai profit suatu bank yang diukur dengan aset produktif yang dananya itu sebagian besar ya berasal dari dana pihak ketiga DPK gitu. Jika semakin besar ROA-nya ini suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Misalnya oleh Bank Indonesia, ROA ini disyaratkan minimal 0,5% gitu. Ada lagi nih istilah non-performing financing, yang dimana pada umumnya konsep yang sama ditunjukkan pada bank syariah dalam mengukur likuiditasnya gitu, yakni dengan menggunakan financing to deposit ratio FDR yang menyatakan seberapa besar DPK bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan, dan 18 peningkatan DPK ini tanpa diimbangi peningkatan pembiayaan akan mengurangi bagi hasil yang diterima nasabah. Jika semakin rendah FDR, maka menunjuknya kurangnya efektivitas bank syariah ini dalam menyalurkan pembiayaan oleh Bank Indonesia itu FDR disyaratkan minimal 85%. Seperti itu teman-teman semua. Nah, terus ada lagi istilah-istilah kayak misalnya Islamic Social Reporting dan Return of Equity, di mana Return of Equity ini adalah rasio yang dimana digunakan untuk mengkaji sejauh mana nih suatu perusahaan ini mempergunakan sumber dayanya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba ekuitas. Dengan demikian, ROE ini tuh menghubungkan nih laba bersih yang diperoleh dari operasi perusahaan dengan jumlah modal sendiri gitu teman-teman yang dimiliki. Jadi jika semakin tinggi ROE-nya, maka suatu perusahaan yang dimiliki ini peluang untuk memberikan kedapatan besarnya lebih tinggi dari pemegang saham gitu. Bagi pemegang sahamnya, dalam hal ini berdampak bagaimana peningkatan harga saham oleh Bank Indonesia, dan ROE ini disyaratkan minimal itu 5%. Dan profitabilitas ini disebut juga bagaimana rentabilitas rasio digunakan untuk mengukur tingkatan efisiensi usaha, dan profitabilitas ini dicapai bank bersangkutan, atau profitabilitas bank ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba atau aktivitas normal bisnisnya. Terus Islamic Social Reporting ini adalah di mana merupakan bisa dibilang ya secara lengkap mengatur seluruh kehidupan manusia di dunia, gimana konsep etika Islam ataupun ini berbentuk
akuntabilitas perspektif ekonomi Islam, yaitu pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan prinsip Islam gitu. Dalam perspektif Islam, social report itu memang praktik bisnis yang dimiliki tanggung jawab secara etis Islami, secara ada adab Islami gitu. Dan perusahaan memang memasukkan norma-norma agama Islam yang ditandai dengan adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrol sosial di dalam operasinya, seperti itu. Itu yang perlu kita ketahui dari berbagai macam jenisnya. Mengenai makosid syariah, dapat diketahui bahwa makosid syariah dan maslahat memiliki peran yang sangat penting untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ekonomi dan bisnis syariah. Apalagi bank syariah yang ada dalam perbankan syariah menggunakan kata-kata syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Dan profitabilitas ialah kemampuan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Penilaian faktor profitabilitas atau rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas, manajemen rentabilitas, serta pelaksanaan fungsi sosial. Penilaian kuantitatif dapat dilakukan dengan menilai komponen Net Operating Margin atau yang disingkat dengan NOM, yang merupakan rasio utama dalam mengukur profitabilitas suatu bank. Rasio NOM menunjukkan besar keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara parsial maupun simultan ada korelasi positif dan signifikan antara indeks makosid syariah dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas. Besarnya indeks makosid dan ukuran perusahaan akan diikuti dengan peningkatan profitabilitas dalam bentuk pendapatan bersih operasional. Financing to Deposit Ratio atau FDR. Pada umumnya, konsep yang sama ditunjukkan pada bank syariah dalam mengukur likuiditas, yakni dengan menggunakan FDR yang menyatakan seberapa besar DPK bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan. Peningkatan DPK tanpa diimbangi peningkat pembiayaan akan mengurangi bagi hasil yang diterima nasabah. Jika semakin rendah FDR, maka menunjukkan kurangnya efektivitas bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan oleh Bank Indonesia. FDR disyaratkan minimal 85%. Return on Equity atau ROE. ROE adalah rasio yang dipergunakan untuk mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba ekuitas. Dengan demikian, ROE ini menghubungkan laba bersih yang diperoleh dari operasi perusahaan dengan jumlah modal sendiri yang dimiliki. Jika semakin tinggi ROE, maka suatu perusahaan memiliki suatu peluang untuk memberikan pendapatan yang besar bagi pemegang saham. Dalam hal ini, akan berdampak pada peningkatan harga saham oleh Bank Indonesia. ROE disyaratkan minimal 5%. Profitabilitas. Profitabilitas disebut juga rentabilitas rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Profitabilitas bank adalah rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Islamic Social Reporting atau ISR. Islam merupakan agama yang secara lengkap mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di dunia. Konsep etika dalam Islam berbentuk akuntabilitas perspektif ekonomi Islam, yaitu pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam perspektif Islam, social report adalah praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis secara Islami. Perusahaan memasukkan norma-norma agama Islam yang ditandai dengan adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial di dalam operasinya. Dengan demikian, praktik bisnis dalam kerangka Islami mencakup serangkaian kegiatan bisnis dalam bentuknya. Meskipun tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang, jasa, serta profitnya.
Namun, cara-cara untuk memperoleh dan pendayaan gunanya dibatasi oleh aturan halal dan haram oleh syariah. ISR menurut AOIV yaitu segala kegiatan yang dilakukan institusi finansial Islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika, dan discretionary responsibilities sebagai lembaga finansial intermedia baik bagi individu maupun institusi. Indeks ICRR merupakan perluasan dari social reporting yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga perusahaan dalam perspektif spiritual. Kinerja perusahaan. Penelitian-penelitian yang terkait dengan kinerja bank syariah di Indonesia lebih banyak mengarah pada kinerja keuangan saja. Tentunya hal tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Hamed, Wirman, Al-Rozi, Nazli, dan Promono tahun 2010 telah mengembangkan sebuah alternatif pengukuran kinerja pada bank syariah. Pengukuran ini terdiri dari 7 rasio yang mencerminkan dari kinerja bank syariah, yaitu sebagai berikut. Pertama, Profit Sharing Ratio. Pengukuran Profit Sharing Ratio ini digunakan untuk mengidentifikasi bagi hasil yang menunjukkan keberhasilan pencapaian tujuan dari bank syariah melalui penyaluran dana dengan akad mudharabah dan musyarakah. Semakin besar hasil rasio ini, maka kontribusi bank syariah untuk mengembangkan sektor usaha dan pembangunan ekonomi semakin besar, terutama bagi usaha mikro kecil menengah. Yang kedua, Zakat Performance Ratio. Kinerja bank syariah harus didasarkan pada zakat yang dibayarkan oleh bank untuk menggantikan indikator kinerja konvensional seperti laba per saham. 3. Equitable Distribution Ratio. Akuntansi syariah berusaha untuk memastikan distribusi yang merata di antara semua pihak. Oleh karena itu, indikator ini pada dasarnya mencoba untuk menemukan bagaimana pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah didistribusikan ke berbagai pihak pemangku kepentingan yang ditunjukkan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk dana kebijakan, donasi, dan beban karyawan. Semakin tinggi jumlah yang didistribusikan, maka semakin baik kinerja bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan perusahaan untuk memakmurkan dan lebih memeratakan distribusi kepada semua pihak telah tercapai. 4. Director Employees Welfare Ratio. Rasio ini bertujuan untuk mengukur perbandingan jumlah pengeluaran untuk upah direktur dengan jumlah pengeluaran untuk kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan di sini termasuk gaji, pelatihan, dan lain sebagainya. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan, maka semakin besar perbedaan antara direktur dengan upah karyawan, yang menunjukkan bahwa upah direktur terlampau tinggi. Hal ini berarti bahwa perusahaan kurang memperhatikan kesejahteraan karyawannya. 5. Investment Islamic dibandingkan investment non-Islamic. Rasio ini mengukur seberapa besar bank syariah melakukan transaksi yang halal dibandingkan transaksi yang mengandung riba, gharar, dan judi. Kegagalan mengungkapkan informasi mengenai investasi yang halal dan haram dapat memberikan gambaran yang tidak akurat. Standar Syariah (AOFI) mengatakan, indeks ini untuk mengukur kepatuhan lembaga-lembaga keuangan syariah telah memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam AOFI. Perhitungannya berdasarkan pada total prinsip AOFI yang diterapkan dibandingkan dengan jumlah prinsip AOFI yang ideal diterapkan.